Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur Siman, kali ini kita membahas ayat 49 sampai dengan ayat 52 dari surat An-Nisa. Adapun terjemahan ayat 49 adalah sebagai berikut. Artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang menganggap dirinya suci? Di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani. Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang Dia kehendaki dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Selanjutnya ayat 50 artinya adalah sebagai berikut. Perhatikanlah betapa mereka mengada-adakan kebohongan terhadap Allah, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Selanjutnya ayat 51 artinya, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari kitab Taurat? Mereka percaya pada Jib dan Tauhid dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Selanjutnya ayat 52 artinya, mereka itulah orang-orang yang dilaknat Allah, dan barang siapa dilaknat Allah, niscaya engkau tidak akan mendapatkan penolong baginya. Demikianlah terjemahan ayat 49, 50, 51, dan 52 dari surat An-Nisa. Berkaitan dengan ayat-ayat yang tadi kita sebutkan, Al-Hasan dan Qatadah rahimahullah berkata, ayat tersebut yaitu firman Allah Ta'ala yang berbunyi, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendakinya dan tidak menyucikan tidak dianiaya sedikit pun. Ini adalah ayat 49 dari surat An-Nisa. Ayat ini turun berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang ketika itu mereka berkata, kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya. Seperti yang disebutkan dari ayat Al-Maidah ayat 18. Di sini Ibnu Zaid rahimahullah menambahkan bahwa berkaitan dengan perkataan mereka, yaitu yang artinya tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini ada terjemahan dari surat Al-Baqarah ayat 111. Maka Mujahid rahimahullah berkata, yang artinya, dahulu mereka sering memajukan anak-anak kecil di depan mereka dalam urusan doa dan sholat untuk mengimami mereka. Dan mereka menganggap bahwa anak-anak kecil itu tidak memiliki dosa. Hal tersebut telah diriwayatkan oleh Ibnu Jahir rahimahullah. Adapun Ibnu Abi Hatim rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu orang-orang Yahudi memajukan anak-anak kecil mereka untuk sholat mengimami mereka. Anak-anak kecil itu juga menyembelih hewan-hewan kurban mereka karena mereka beranggapan bahwa anak-anak kecil itu tidak memiliki kesalahan dan dosa. Mereka telah berdusta. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, sesungguhnya aku tidak akan mensucikan orang yang memiliki dosa dengan orang lain yang tidak memiliki dosa. Allah Ta'ala juga menurunkan ayat yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya suci? Sebenarnya Allah menyucikan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Ayat 49 surat An-Nisa. Lalu Ibnu Abu Hatim rahimahullah berkata, asar yang hampir serupa dengannya juga diriwayatkan dari Mujahid, Abu Malik, As-Suddi, Ikrimah, dan Ad-Daha
rahimahumullah. Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan celaan terhadap sikap saling memuji dan menganggap bersih diri sendiri. Di dalam kitab Sahih Muslim yang diriwayatkan oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk menaburkan tanah ke wajah orang-orang yang suka memberi pujian. Di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendengar ada seorang memuji orang lain atau temannya. Maka beliau Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepadanya, yang artinya, celakalah kamu, sungguh kamu telah menebas leher temanmu itu. Selanjutnya beliau bersabda, jika salah seorang dari kalian memang terpaksa harus memuji temannya, maka hendaklah dia mengatakan, aku mengiranya demikian. Dan janganlah dia menganggap seseorang itu bersih di hadapan Allah. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ma'bad al-Juhani, dia berkata, dahulu Muawiyah radhiyallahu anhu amat jarang memberitahukan hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dia, Ma'bad berkata, dahulu dia juga sangat jarang meninggalkan kalimat-kalimat berikut pada hari Jumat, yaitu dia selalu memberitahukannya dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda yang artinya, barang siapa yang Allah kehendaki suatu kebaikan baginya, niscaya dia akan memahamkannya dalam urusan agama. Sesungguhnya harta ini manis lagi hijau. Maka barang siapa yang mengambilnya dengan cara yang hak, niscaya dia akan diberikan keberkahan padanya. Waspadalah kalian terhadap sikap saling memuji, karena sesungguhnya itu adalah penyembelihan. Dulur-dulur iman, Ibnu Majah rahimahullah meriwayatkan dari hadis tersebut, yang artinya, waspadalah kalian terhadap sikap saling memuji, karena sesungguhnya itu adalah penyembelihan. Di sini Ma'bad yang dimaksud adalah Ma'bad bin Abdullah bin Uaim al-Basri al-Qadari. Adapun Ibnu Jarir rahimahullah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya seseorang pergi membawa agamanya, lalu dia kembali tanpa ada sesuatu pun dan agama itu pada dirinya. Dia bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki suatu pun mudarat dan manfaat. Lalu dia pun berkata kepadanya, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar demikian. Dan yang demikian dalam hal ini dan demikian maksudnya di situ adalah memujinya. Dia melakukan hal itu karena dengan harapan kembali mendapatkan imbalan. Namun ternyata dia tidak memperoleh sesuatu hajat pun darinya. Bahkan dia telah membuat Allah murka terhadap dirinya. Selanjutnya dia, Abdullah bin Mas'ud, membacakan ayat yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang menganggap dirinya bersih? Sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Surat An-Nisa ayat 49. Dulur-dulur seiman, pembahasan tentang hal tersebut akan datang secara panjang lebar ketika menafsirkan firman Allah yang artinya, maka janganlah kamu menganggap dirimu suci, dia mengetahui tentang orang yang bertakwa. Surat An-Najm ayat 32. Oleh sebab itu Allah Ta'ala berfirman yang artinya sebenarnya Allah membersihkan siapa yang dikehendakinya. Yaitu ini adalah potongan daripada ayat 49 surat An-Nisa. Maksud di sini adalah rujukan dalam urusan tersebut adalah Allah Azza wa Jalla. Karena sesungguhnya dialah yang maha mengetahui tentang hakikat dan rahasia dari segala perkara. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan mereka tidak dianiaya sedikit pun.
Ini adalah kalimat dari ayat 49 surat An-Nisa. Maksud dari kalimat ini adalah, yaitu Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan pahala seorang pun meski ukurannya hanya sebesar fatil. Ibnu Abbas, Mujahid, dan banyak ulama dari kalangan kaum salaf radhiyallahu anhum berkata, al-fatil adalah sesuatu yang berada di dalam belahan biji kurma. Diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, al-fatil adalah suatu yang kamu pintal di antara dua jarimu. Kedua tafsiran tersebut hampir sama maknanya. Selanjutnya firman Allah yang artinya, perhatikanlah betapakah mereka mengada-adakan dusta terhadap Allah. Ini adalah ayat 50 dari surat An-Nisa. Maksud daripada ayat ini yaitu ketika mereka menganggap dirinya mereka bersih dan mengklaim bahwa mereka adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasihnya, maka mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Ini adalah ayat 111 dari Al-Baqarah. Dan mereka juga berkata, yang artinya neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Ini adalah ayat 80 dari surat Al-Baqarah. Mereka juga selalu bersandar diri pada amal-amal soleh nenek moyang mereka. Padahal Allah Ta'ala telah memutuskan bahwa amal-amal nenek moyang tidak berguna sedikit pun bagi anak-anak keturunan mereka. Hal tersebut tercantum dalam firman Allah yang artinya, itulah umat yang telah lalu, baginya apa yang telah mereka usahakan, dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 141. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan cukuplah perbuatan itu menjadi dosa yang nyata bagi mereka. Ini adalah potongan dari ayat 50 surat An-Nisa. Maksud dari kalimat ini adalah, yaitu cukuplah perbuatan mereka tersebut sebagai kedustaan dan kepalsuan yang nyata. Adapun firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 51 yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jibt dan Taghut. Maksud kalimat Jibt di sini adalah Ibnu Ishaq rahimahullah telah meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwasanya dia berkata, Jibt itu maksudnya adalah sihir dan Taghut itu adalah setan. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan selain mereka radhiyallahu anhum. Ada juga yang berpendapat Jibt itu adalah setan. Al-Juhari rahimahullah berkata dalam kitab As-Sahah yaitu sebagai berikut, Jibt adalah suatu kata yang dapat disebutkan untuk berhala, dukun, tukang sihir dan yang sejenisnya. Dan di dalam sebuah hadis disebutkan tiyaroh, iyafah, dan tark termasuk dari Jibt. Hadis yang dia sebutkan tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari Kabisah dan Makarib. Bahwasanya dia telah mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya iyafah, tark, dan tijarah itu termasuk dari Jibt. Auf rahimahullah berkata, al-iyafah adalah ramalan dengan cara menerbangkan burung. Sedangkan tark adalah ramalan dengan cara membuat beberapa garis di tanah. Sedang Jibt, Al-Hasan rahimahullah berkata, sesungguhnya Jibt itu adalah setan. Demikian halnya yang diriwayatkan oleh Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Abi Khatim rahimahullah. Penjelasan tentang Taghut telah lalu dibahas dalam tafsir surat Al-Baqarah secara panjang lebar, sehingga tidak perlu diulang kembali di sini. Dulur-dulur seiman, adapun firman Allah Ta'ala yang artinya,
dan mengatakan kepada orang-orang kafir musyrik Mekah bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Ini adalah terjemahan dari ayat 51 surat An-Nisa. Maksudnya yaitu mereka ahli kitab itu lebih mengutamakan orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik di kota Mekah, daripada kaum muslimin. Disebabkan kebodohan mereka, minimnya agama mereka, dari kufurnya mereka terhadap kitab Allah yang ada di tangan-tangan mereka. Adapun Ibnu Abu Hatim rahimahullah telah meriwayatkan dari Ikrimah, dia berkata, Huyai bin Akhtab dan Ka'ab bin Al-Ashraf datang kepada penduduk kota Mekah. Lalu mereka bertanya kepada keduanya, kalian adalah ahli kitab dan orang-orang yang berilmu. Kabarkanlah kepada kami tentang kondisi kami dan kondisi Muhammad. Mereka berdua bertanya, bagaimana kondisi kalian sendiri dan bagaimana pula kondisi Muhammad? Mereka penduduk kota Mekah menjawab, kami selalu menyambung silaturahim, tali persaudaraan. Kami selalu menyembelih unta untuk hidangan makan kami. Kami selalu memberi air di samping air susu. Kami selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Dan kami selalu memberi minum kepada orang-orang yang haji. Sedangkan Muhammad adalah orang yang miskin, lagi hina. Dia memutuskan silaturahim, tali-tali persaudaraan dengan kami. Dan dia diikuti oleh pencuri-pencuri jamaah haji dari Bani Ghaifar. Manakah yang lebih baik bagi kami atau dia? Keduanya atau orang Yahudi tersebut menjawab, kalian lebih baik dan lebih benar jalannya daripada Muhammad dan para pengikutnya. Maka Allah Ta'ala menurunkan ayat 51 surat An-Nisa tersebut, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, maksudnya sini Taurat, mereka percaya kepada Jib dan Tagut dan mengatakan bahwa orang-orang kafir, yaitu orang-orang musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang yang beriman. Dulur-dulur iman, asar itu juga diriwayatkan dari selain satu jalan dari Ibnu Abbas dan sekelompok ulama dari kalangan kaum salaf radhiyallahu anhum. Adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, ketika Ka'ab bin Ashraf datang ke kota Mekah, orang-orang Quraisy berkata kepadanya, apa pendapatmu tentang Muhammad? Orang yang lemah dan hina itu, yang terputus keturunannya. Dia menganggap bahwa dia lebih baik dari kami, padahal kamilah orang-orang yang menanggung para jamaah haji, yang mengurusi urusan Ka'bah, dan yang memberi minuman. Dia, Ka'ab bin Al-Ashraf, menjawab, kalian jauh lebih baik daripada Muhammad dan para pengikutnya. Selanjutnya Ibnu Abbas berkata, maka turunlah berkaitan dengan mereka tersebut ayat, yaitu surat Al-Kautsar ayat 3, yang artinya, sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahman Allah. Juga turun ayat 51 dan 52 dari surat An-Nisa, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian dari Alkitab, yaitu Taurat? Mereka percaya kepada Jib dan Tagut dan mengatakan kepada orang-orang kafir, maksudnya di sini orang-orang kafir Mekah, musyrik Mekah, bahwa mereka itu lebih benar jalannya daripada orang-orang beriman. Mereka itulah orang yang dikutuk Allah. Barang siapa yang dikutuki Allah, niscaya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh penolong baginya. Ayat 51 dan 52 surat An-Nisa. Dalam hal ini Ibnu Ishaq rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu orang-orang yang menghimpun sekutu-sekutu dari bangsa Quraisy, Ghatafan dan Bani Huraizah adalah Huyai dan Akhtab, Salam bin Abi Huqaiq, Abu Rafi
Ar-Rabi bin Abi Al-Hokik, Abu Amir, Wahwah bin Amir, dan Hauzah bin Qais. Wahwah ibnu Amir dan Hauzah adalah dari Bani Wa'il, dan seluruh mereka ini adalah dari Bani An-Nadir. Ketika mereka datang kepada bangsa Quraisy, mereka berkata, orang-orang itu adalah para rahib Yahudi dan orang-orang yang memiliki ilmu tentang kitab-kitab terdahulu. Maka tanyakanlah kepada mereka, apakah agama kalian yang lebih baik ataukah agama Muhammad? Lalu mereka pun bertanya kepada para rahib Yahudi itu. Maka para rahib Yahudi menjawab, agama kalian lebih baik daripada agama Muhammad. Dan jalan kalian, maksudnya di sini para musyrik Mekah tersebut, lebih benar daripada jalannya Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya. Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan firman-Nya, yaitu ayat 51 surat An-Nisa, yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bagian dari Alkitab, dalam hal ini adalah Taurat, sampai dengan firman Allah, yaitu ayat 54 surat An-Nisa, yang artinya, dan kami telah memberikan kepadanya kerajaan yang besar. Dulur Siman, hal itu merupakan laknat bagi mereka dan pengabaran bahwa mereka tidak akan mendapatkan penolong bagi diri mereka di dunia dan di akhirat. Karena mereka hanya meminta pertolongan kepada orang-orang musyrik. Sesungguhnya orang-orang Yahudi mengatakan hal tersebut kepada orang-orang musyrik Quraisy hanyalah untuk merayu agar mereka memberikan pertolongan. Dan orang-orang musyrik itu pun benar-benar memenuhi hal tersebut. Mereka datang bersama-sama pada perang Al-Ahzab, sampai-sampai Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum menggali khandak atau parit di sekeliling kota Makkah. Lalu Allah Ta'ala menahan keburukan mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 25, yang artinya, dan Allah menghalau orang-orang kafir itu yang keadaan mereka penuh kejengkelan, karena mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun. Cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat 25 surat Al-Ahzab. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.